Halo guys, kembali lagi bersama saya di Falco White Channel. Video saya kali ini masih tentu terkait dengan perseteruan ya antara para lawyer atau pengacara. Siapa lagi kalau bukan si Hotman Paris, kemudian ada Rasman dan juga Firdaus. Ya, teman-teman tentu sudah tahu ya, kemarin ada Firdaus yang naik di atas meja. Konyolnya lagi dalam konferensi pers dia sampaikan bahwa sampai saat ini saya tidak tahu siapa yang menaikkan saya ke atas meja. Ya, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalian pikir Rasman nih takut? No! Kalau ada yang masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum, saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Ini tidak main-main, Pak. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eli. Saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, baris krim, kejaksaan, sampai peradilan. Tapi selagi saya masih toleransi, saya ikut. Kalau saya mau toyor dia, ke dada dia pasang 3 ring, selesai dia. Kan nggak saya toyor dia. Saya cuma ngomong gini kok. Itu udah keringat dingin dia begini. Dia bilang dengan keahlian Hotman, saya ini astagfirullahaladzim. Dia udah pucat pasi dia. Ya, oke. Kodok Zuma kenapa lagi sih? Marah terus. Setiap hari marah lagi. Hobi kamu emang pegang mic ya? Besok aku belikin mic mau, ya? Sibuk preskon terus. Kayak butuh validasi banget ya. Seriusan. Lawanmu aja nggak sibuk preskon. Kok sibuk preskon setiap hari ya? Pengen banget didatengin wartawan. Tidur yuk, kumpul keluarga. Sekarang hari Sabtu, weekend. Yuk kumpul keluarga sayang ya. Jangan takut, kura-kura ninja ini hanya mulutnya besar aja. Dia udah stres. Kura-kura dia udah ninja. setengah gila ya, kura-kura ninja. Sampai teriak-teriak di pengadilan seperti Tarzan. Dia adalah macan ompong, kura-kura ninja ompong. Nggak ada apa-apanya ya. Semangat terus. Pengadilan, kami hormat pada pengadilan. Mereka adalah sebagian orang yang kita anggap adalah sampah-sampah yang tidak perlu digubris. Tapi Betul. masukin secepatnya. Masukin aja. Memakai baju toga saat menghadiri di ruang persidangan. Saya berhak menggunakan baju toga. Dan mulai sidang ke depan, saya akan pakai baju toga. Karena ada teman saya yang juga di sidang, dan saya lawyer. Saya buktikan saya lawyer. Ada KTA, dan saya sudah diperiksa oleh Dewan Kehormatan, dinyatakan tidak bersalah. Bang Rasman, sejak kapan terdakwa ini ya bisa memakai baju toga? Saya tanya itu pertama ya sama Bang Rasman ya. Jangankan memakai baju toga Bang Rasman ya toh, pakai baju Barbie ya boleh Bang Rasman, sah-sah saja ya. Kalau pakai baju toga, jangan lupa sekalian itu topi toganya dipakai. Nanti Bang Firdaus diajak sekalian foto bersama agar seperti kayak anak-anak yang baru wisuda itu loh. Bang bayi. Boleh Bang Rasman, boleh. Ya, besok kalau di ruang persidangan pakailah baju sesuka hati Bang Rasman. Mau pakai baju toga ya, baju Barbie ya, ondel-ondel itu sah-sah saja, nggak ada larangan. Jabang baik koyong ini lo pengen pakai baju toga biar diakui lawyer pengacara top. Dengan dugaan tindak pidana konten pokok. Jadi ini bisa dikategorikan pelanggar yang kita maksud dengan dugaan tindak pidana konten pokok atau penghinaan lembaga peradilan. Jangan ucapan, dengan gerakan itu sudah bisa masuk unsur, yaitu contempt of court, di mana berperilaku tercela tidak berhadapan pengadilan atau melakukan suatu perbuatan tidak mentaati perintah daripada peradilan atau menghalang-halangi jalannya peradilan atau melakukan tindakan mendegradasi ya lembaga peradilan itu sendiri, kewibawaan pengadilan itu tercemar. Nah, kalau saya lihat tindakan di persidangan yang lihat video ya, Saudara Rasman, ya patut diduga itu adalah terpenuhi dengan unsur-unsur yang kita maksud dengan contempt of court. Jadi hakim bisa melakukan upaya hukum, hakim bisa memerintahkan jaksa untuk melakukan upaya hukum.
dengan lewat kepolisian bisa melakukan pengaduan sehubungan dengan konteks atau penghinaan peradilan. Ya itulah, kalau persidangan yang menentukan adalah persidangan dan hakim. Hakim jalannya persidangan, hakim bisa menegur peserta di persidangan, baik terdakwa, saksi ataupun lawyer yang ada dalam persidangan tersebut. Sudah diatur oleh hukum bagaimana kita bertingkah laku di dalam persidangan. Jadi tidak melanggar kode etik, ya, tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan. Saya lihat kan ada teriak-teriak sampai ada yang naik meja ya. Nah itu sudah masuk kategori penghinaan atau of court. Dan itu hakim bisa memerintahkan jaksa untuk melakukan tindakan hukum terhadap perkara tersebut. Ya patut diduga sudah melanggar taktik persidangan, menghalang-halangi jalannya persidangan, bisa dianggap begitu, membuat lembaga peradilan ini tercemar. Kehidupan peradilan ini dicemari. Gitu. Apalagi saudara terdakwa ya dalam perkara tersebut nyata-nyata dalam video yang diterima sudah bertingkah laku seperti itu. Dan untuk hakim dalam perkara ini itu bisa dalam persidangan berikutnya itu bisa mengeluarkan penetapan penahanan dalam perkara yang sedang berjalan, gitu. Karena dianggap terdakwa tidak kooperatif, tidak menghargai persidangan, membuat kewenangan bisa begitu. Hakim punya kewenangan untuk melakukan penetapan penahanan. Maka saya katakan tadi bahwa dalam perkara dalam kejadian tersebut kan dia kan sebagai terdakwa. Itu dalam persidangan besok atau minggu depan pasti ada persidangan lagi kan. Nah itu bisa saja hakim mengeluarkan penetapan untuk penahanan. Jika hakim berpandangan bahwa terdakwa diduga tidak kooperatif atau tidak mengindahkan tata tertib persidangan, tidak mentaati himbauan hakim dan lain-lain. Hakim dalam memutuskan perkara itu pasti melihat dari segala aspek ya. Satu dari keterangan terdakwa itu sendiri, bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh jaksa, dan pernyataan dari kesaksian dalam ini korban, ya, saksi korban. Bagaimana dakwaan di dalam persidangan apakah terbukti di situ. Tetapi sikap juga dapat mempengaruhi putusan hakim. Pengacara di persidangan itu diberi julukan sebagai penasihat hukum. Kenapa ada penasihat hukum? Karena nggak semua orang ngerti tentang hukum. Nah, kalau Abang Rasman itu emosi dalam menghadapi sebuah kasus, terutama itu kasusnya dia, ya wajar aja karena dia dalam posisi terdesak gitu loh. Dia kalau salah-salah strategi, bisa aja dia nyemplung gitu ke jadi terpidana. Jadi wajar aja kalau Bang Rasman itu emosian. Yang nggak wajar adalah kenapa pengacaranya ikut emosian, seakan-akan itu adalah masalah dia. Ingat, pengacara itu adalah penasihat hukum, orang yang bijak, yang memberikan saran. Kalau misalnya ada hal-hal yang bertentangan dengan yang harusnya terjadi, ya dipikirkan dulu strateginya seperti apa, di sidang selanjutnya apa yang harus dilakukan, bukan malah mencak-mencak apalagi naik ke atas meja. Halo para pengacara muda dan juga para warga maupun perusahaan yang sedang berperkara menyewa pengacara. Anda bisa bayangkan betapa sakit hati semua hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor katanya di depan persidangan, dan juga betapa marahnya para hakim melihat oknum pengacara pakai jubah naik ke meja menginjak-injak. Bayangkan kalau perkara kamu lagi dipegang sama dia, bayangkan nasibnya terhadap perkara kamu, pasti akan ada akibatnya. Karena semua marah sama oknum pengacara tersebut, maka segera cari pengacara yang lebih dapat dipercaya dan punya reputasi. Memang mereka itu hanya pengacara-pengacara pinggiran, ya itu bisa dimaklumin lah. Kenapa Hotman selalu kalem? Karena hampir semua perkara kakap di negeri ini Hotman yang pegang, bahkan sampai ke luar negeri dan di Singapura. Bayangkan kalau Hotman berkelahi di pengadilan, dilihat oleh klien saya, para direksi di Singapura maupun para konglo. Di situ saya tetap kalem, karena yang saya pertaruhkanlah honor miliaran rupiah tiap bulan. Honor miliaran rupiah. Hotman bukan manusia asusila membayar cewek dengan KTP, saking rusaknya moralnya. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Oiwobo, Sarjana Hukum, dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara M. Firdaus Oiwobo, Sarjana Hukum, nomor 005-990-SK-ADV-KI-9-2015 tanggal 15 September 2016. 3. Melarang dengan keras
Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum, memanfaatkan segala bentuk atribut KAI, baik itu nama KAI, logo KAI, dan bendera organisasi KAI, baik untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya, pribadi maupun klien dan lainnya. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Bandung tanggal 8 Februari 2025. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, The Congress of Indonesian Advocate, DPP KAI, Siti Jamalia Lubis, sarjana hukum, Presiden, Apolos Jara, Bunga A, Sekretaris Jenderal. Demikian keputusan. Ya teman-teman, itu tadi ya, ada sebuah masukan atau saran dari Bang Hotman Paris bahwa buat Anda pengacara muda, ya, buat Anda yang sedang terkait dengan masalah, ya, apapun itu, jika Anda mendapatkan model pengacara seperti yang terjadi kemarin, segera ganti, ya, karena itu akan merugikan diri Anda sendiri. Nah, Firdaus yang pada sidang kemarin naik ke atas meja, dan itu tentu menurunkan marwah dari organisasi yang dia emban, ya, atau yang dia ikut di situ. Jadi dari pihak organisasi langsung mengambil tindakan tegas dengan memecat dia. Artinya di sini mungkin dia sudah tidak bisa lagi mendampingi si Rasman, ya, atau mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Detik ini menurut saya siapa yang harus dipersalahkan di persoalan? Iya majelis. Dia yang menimbulkan kegaduhan, dia yang tidak konsisten. Dan, apakah kita harus membiarkan seperti ini? Ini adalah pelanggaran yang serius kepada hakim. Makanya kami minta diganti. Kenapa? Karena tidak netral, karena tidak profesional, karena merugikan saya. Dan kasus ini kasus apa? Gimana Bang? Ke Ketua Pengadilan, minta diganti dia. Tiga ganti. Diganti. Statement Hotman Paris yang menyatakan bahwa saya naik ke meja. Ya. Saya hanya ingin menanggapi klarifikasi dari Bang Firdaus. Ya, selaku saya juga rekan seprofesi Bang Firdaus. Oke Bang, saya hanya mau ngasih tahu, bikin malu pengacara kau Bang. Oke, Abang sudah tahu, ruang sidang itu adalah ruang yang sangat sakral. Betul. Jadi, kalau tindakanmu itu naik ke atas meja di dalam ruang persidangan, itu sudah bikin malu dunia lawyer, dunia advokat, para pengacara. Tidak boleh. Maupun kau melindungi klienmu karena mau dilerai oleh yang baju batik, tapi harus ada etika. Secara betul, ilmu, setuju. Abang sudah kalah. Oke? Ilmu Abang 0. Karena secara ilmu disiplin, etika, dan aturan yang berlaku di ruang persidangan, kau sudah 0. Paham nggak? Kalau klien Bapak atau kalian para pengacara pengen mengajukan komplain dengan hakim, dengan majelis yang pada perkara kalian, ajukan ke komisi yudisial. Sudah tahu kan? Jangan di ruang sidang kalian komplain, minta ganti ketua, minta ganti hakimnya. Jangan. Di situ aja ilmu kalian sudah 0. Kenapa Bang Hotman Paris itu mengajukan kepada para orang yang berwenang pada penegak hukum untuk ditindak orang-orang seperti Abang? Karena memang seperti itulah kalau adu ilmu. Jangan adu emosi. Abang itu sudah kalah jauh. 0 ilmunya. Bang Hotman duduk santai, tidak dengan emosi seperti Bang Rasman. Di situ dia sudah pintar membaca psikologis lawannya. Dari situ aja orang Abang 0 ilmunya. Jadi pinter-pinterlah dalam membaca psikologis, dalam mengontrol emosi. Jangan adu-adu, kau preman kek, kau pinter taekwondo kek, karena sudah terbiasa. Tidak. Makanya dibilang pengacara harus profesional. Itulah yang harus dilakukan pengacara, profesional. Harus bisa membedakan posisinya di mana. Kalau itu posisinya di ruang sidang, ruang yang sakral, nggak boleh atur-atur hakim. Paham nggak sih? Jangan bikin malu pengacara deh. Oke? Jangan klarifikasi. Itu hanya mempermalukan dirimu sendiri loh Bang. Oke? Bye.
Dia naik ke atas meja persidangan ngerasa bahwa kliennya itu sedang dicekik. Tapi yang menjadi logika aku adalah dengan dia naik ke atas meja persidangan, apa yang diharapkan? Bisakah dia tiba-tiba meloncat gitu membantu kliennya supaya nggak dicekik? Ya nggak juga gitu loh. Sekarang balik lagi ke awal peristiwa ini terjadi adalah kliennya mendatangi seorang pelapor yang dalam hal ini mungkin kita sebut saja korban, dan mau menyentuh gitu loh. Sedangkan korban ini yang Hotman Paris ini kan dilindungi oleh undang-undang. Gimana pun semua yang ada di sana, jaksa, pegawai pengadilan dan lain-lain pasti akan melindungi Bang Hotman, bukan karena dia seorang Hotman Paris, tapi karena dia adalah seorang pelapor. Memang wajib dilindungi, itu ada undang-undangnya. Bang Hotman mungkin pinter ya, dia ngerasa kayak ini tuh di persidangan apalagi disorot oleh kamera. Jadi kayak dia santai aja, meskipun dia dihadang-hadang, ditunjuk-tunjuk, disalahkan dan bla 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 yang terjadi, dia mencoba untuk tetap tenang, tetap nggak mau terbawa emosi, apalagi melawan, karena hal tersebut bisa berdampak buruk pada image-nya dia gitu loh. Apalagi di sini dia sebagai pelapor, ingat ya, pelapor, korban, saksi itu dilindungi undang-undang, dan mereka memang harus dilindungi, terutama dalam persidangan. Kepala saya naik ke bangku sampai sekarang, saya nggak tahu nih siapa yang naik ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya. Di sini sebetulnya saya tidak mau angkat bicara kepada senior-senior ini yang terkait dengan Bang Rasman dan juga Bang Firdaus, karena perkara sidang kemarin itu, yaitu Bang Hotman Paris itu hadir. Nah, ini pernyataan yang saya anggap karena banyaknya masyarakat Indonesia yang meminta saya untuk memberikan edukasi dan pandangan hukum berkaitan dengan senior-senior ini. Cuman ingin saya tarik sedikit ke belakang. Waktu pas saat persidangan itu, mungkin teman-teman masyarakat Indonesia melihat adanya Mbak Iklima Kim datang ke persidangan. Makanya selaku hakim ketua itu menyatakan untuk sidangnya dilakukan secara tertutup. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan indikasi dugaan asusila. Kan tidak mungkin seorang korban menyatakan, mengungkapkan keresahan dia di saat persidangan secara terbuka, dilihat sama wartawan, dilihat sama masyarakat. Dia menunjukkan tempat-tempat yang memang menjadi sensitif untuk dibicarakan. Makanya ketua pengadilan menyatakan untuk tertutup. Nah, adapun pernyataan dilanjutkan lagi bahwasanya sudah selesai persidangan, makanya saya refleks melihat klien saya itu mau dilakukan pemukulan, makanya saya langsung naik ke atas meja. Itu pernyataan daripada saudara Firdaus, Bang Firdaus. Nah, itu pernyataan dia waktu pas saat sebelum kemarin itu terjadi persidangan. Dan sekarang ini saya pun juga heran, ini kok berubah lagi, dan dia bingung siapa yang menaikkan dia di atas meja. Memangnya orang dari mana bisa langsung di atas meja? Itu kan proses persidangan. Walaupun memang betul sudah selesai, tetapi secara etika kita sebagai lawyer, yaitu sesuai daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kita dilindungi betul. Karena kita punya hak imunitas di pasal 16, tetapi secara etika karena kita disematkan adalah profesi yang mulia, yang dimana APH yang perlu dihormati di Indonesia ini ada 4, polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Tetapi kalau kita sebagai advokat menunjukkan cara etika kita tidak baik kepada masyarakat luas dan sesama APH, apakah ini yang bisa dilihat sama masyarakat Indonesia? Jangan ajari kami sebagai anak-anak muda, apalagi kuasa hukum yang muda-muda ini untuk keras. Karena kami pun juga punya PIL, kami pun juga punya etika, kami pun juga punya adab yang diajarkan oleh para petinggi-petinggi dan juga para pimpinan kami dan para pahlawan-pahlawan kami. Jadi janganlah kita bawa seperti itu. Karena saya pun juga di sini akhirnya ikut berbicara dan terpancing berkaitan dengan teman-teman statement-statement, apalagi teriak-teriak. Kami pun juga bisa teriak di sini. Cuma kan kita sama-sama APH, kita menjaga marwah. Kita bisa bersurat ke Mahkamah Agung, kita bisa bersurat ke KY, yang dimana Komisi Yudisial itu adalah menjaga marwah dan harkat martabat daripada hakim. Kalau memang kita indikasi dugaannya tidak netral, kita bisa surati. Tapi bukan berbicara teriak-teriak, apalagi kita melakukan ada cara lain lah. Tidak baik ditonton oleh masyarakat Indonesia. Kalau seperti itu caranya senior-senior, kami saja senior-senior aja berani, apalagi kami junior. Tapi apakah bakalan jadi baik negara ini? Apakah akan menjadi baik proses persidangan, proses peradilan dan hukum tentunya yang ditegakkan kalau seperti ini cara kita? Jadi saya memohon maaf sebelumnya kepada masyarakat Indonesia. Saya pun di sini menahan diri dari kemarin-kemarin, tetapi karena memang banyaknya masyarakat Indonesia yang menyatakan kepada saya untuk saya memberikan edukasi ataupun juga statement berkaitan dengan senior-senior ini, mungkin ini saja penyampaian dari saya dan mudah-mudahan kedepannya tidak akan terulang lagi. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia. Bang Paris juga kan kadang kayak cewek di mulutnya, ya beraninya di luar. Kalau di medsos saja gua udah garang gagah. Selamat malam, saya Hotman Paris. Giran di persidangan kemarin kayak ayam sayur, kan lihat videonya kan kayak ayam sayur kan, ngeliat muka gue nggak berani nunduk gini kayak ayam sayur. Gue bilang lu pengacara,
Laga lu ngomong sana kemari internasional, tapi ketemu gua kayak ayam sayur di pengadilan. Tapi giliran keluar di pengadilan gagah lagi. Tolong Bapak Menteri, tolong nih Firdaus cabut SK-nya. Apa urusannya sama SK gua? Kalau lo sanggup ya debat dengan gua, ayo kita mainkan. Ngapain ngurusin urusan pribadi gua? Nah iya tuh, itu kemarin juga setelah Rasman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang di mana Sumatera Barat. Itu berantem di tepi sawah seperti emak-emakmu 50 tahun lalu. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya, oke? Iklim Hakim sebagai mantan kliennya sudah mengakui dia yang mengklaim dari awal kok. Udah deh, intinya sedikit pun tidak membuat gentar. Bagi saya, Rasman itu nothing, nggak ada apa-apanya. Dia mau coba membuat perkara ini seperti persidangan, seperti cara berantem di tepi sawah di kampung neneknya 50 tahun lalu, yaitu berantem mulu antar mak-mak. Itu bukan levelnya lagi. Makanya saya anggap remeh tadi sama dia. Kalau memang begitu, kau kembalilah ke kampung nenekmu di Pedang Sidempuan sana. Nggak laku itu di Jakarta ini. Dua minggu lagi nih sidang. Iya. Abang akan datang? Ya harus datang, karena kalau aku nggak datang, sidang perkaranya gugur. Ingat nggak kasus Nikita dulu, yang sama cowok itu, yang dia dilaporin, cowoknya nggak datang, ya perkaranya gugur. Ini kan delik aduan, harus datang. Nanti persiapannya gimana bang? 2 minggu lagi kan sudah. Aku akan datang dengan sepatu mahalku. Asik. Ini kan salah kostum. Ya aku akan datang dengan sepatu mahalku ini. Ya itu tadi ya, apapun yang sudah terjadi ini tentu tidak baik ya untuk dipertontonkan ya. Apalagi kita yang masyarakat awam. Bagaimana tadi kita melihat para pengacara-pengacara muda bahkan kesal dan marah ya, sampai mereka mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak mereka keluarkan. Ini kan sangat disayangkan. Seharusnya mereka yang lebih tua, yang lebih senior itu menunjukkan hal-hal yang positif yang harus bisa ditiru. Lah ini yang mereka tunjuk apa? Hal-hal yang negatif, naik ke atas meja. Ini memalukan sekali. Masyarakat menunggu ketegasan dari Mahkamah Agung untuk menangkap mereka. Masukkan saja Pak. Kalau mereka mengancam tidak akan sidang sebelum hakim diganti, jadikan alasan tidak hadiran mereka sebagai upaya menghambat peradilan. Dan sah untuk ditahan. Kemudian keluarkan penetapan contempt of court ke pengadilan, kemudian laporkan oleh Kepala Bagian Keamanan Pengadilan bahwa ada teriakan-teriakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum pengacara. Kemudian saya sampaikan agar Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Pengadilan Ambon telusuri lagi rekam jejak berita acara sumpahnya di pengadilan mana, tolong dicabut atau diberhentikan ya. Dikubur selama-lamanya, jangan lagi ada pengacara-pengacara seperti ini. Orang ini dulu ngakunya wartawan, sekarang dia ngakunya pengacara pejabat, padahal hanya mulutnya yang sangat besar. Kura-kura ninja ini waktu ribut dan hajar di meja majelis hakim sampai orang minta supaya dia sadar, berarti kura-kura ninja ini tidak sadar apakah dia dalam gangguan kurang obat atau pengaruh obat-obatan. Tolong diperiksa tes urin lagi nih kura-kura ninja dan seluruh pengacara yang mendampingi dia ya, kecuali Rihat Huta Barat, itu masih partner saya. Kalau yang lain periksa tes urin ya. Terlalu berani mereka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Dan kita minta supaya majelisnya tegas, langsung masukin kandang kura-kura ninja. Dan masyarakat lihatlah, seluruh pengacara yang ribut ngamuk-ngamuk di situ jangan lagi dipakai ya, karena mereka itu nggak akan laku lagi, akan dibenci sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Ya mereka nggak pakai otak, pakai otot, pakai mulut besar doang ya. Dan kalau pengacara udah ribut sedemikian rupa, alamat kliennya akan masuk penjara yang lama. Karena kalau orang benar nggak akan ada seribut seperti itu. Karena saya yakin hakim-hakim, majelis hakim itu orang yang adil. Kalaupun orang tidak membela diri, dia bisa memberi keadilan. Tapi kalau orang yang bersalah mau teriak menyalahkan hakim, tetap aja hakim berdasarkan 2 keputusan dan alat bukti dan keyakinannya. Nah, kita melihat adalah pengacara yang grogi, kura-kura yang takut masuk penjara. Dia merasa mencapai keadilan, mencari keadilan. Sebenarnya dialah orang yang berbuat tidak adil dengan cara menghina, memfitnah orang. Jadi dia adalah pelakunya, bukan mencari keadilan. Kalau kura-kura ninja mengancam akan menggunakan baju toga, nampaklah kebodohannya. Karena memang dia nggak sekolah hukum dulunya. Nah, karena sudah menjadi wartawan, dia merasa pengetahuan dia tentang hukum bagus. Padahal sangat rusak.
kura-kura ninja ini punya pengalaman rekam jejak selalu ngajak orang berantem. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya anjing, kotor, tai, itu selalu disampaikan sama dia gitu. Hukum berat. Makanya pura-pura bilang ganti hakim. Emang mau diganti siapa? Mau diganti sama mertua lu hakimnya? Mau diganti sama Nia Daniati hakimnya jadi hakim situ lu mau? Asik. Pura-pura ninja. Mau diganti sama siapa? Mau ketua organisasi advokat mau jadi hakimnya situ supaya lu aman, nyaman. Ya enggak lah. Pokoknya menurut saya apapun keputusannya, sekarang nggak usah lagi lihat adil atau benar ya. Mumpung dia jadi terdakwa sekarang, kewenangan adalah di Pak Lu ya hakim. Kalau perlu buat contempt of court, penghinaan terhadap lembaga pengadilan, sidik termasuk pengacara-pengacara, biar kapok itu pengacara-pengacara yang teriak-teriak di pengadilan. Bahkan dia ada waktunya membela diri dalam pembacaan pledoinya nanti. Dengan sikap, kan pertimbangan hakim itu kan kalau dia sopan, ramah, saya pastikan dia akan dihukum dengan berat karena tidak sopan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, bawa istrinya teriak-teriak loh. Belum aja hakim memvonis minta diganti hakim, teriak-teriak, mencari ketua pengadilan, ngapain? Preman, lawan saya dulu. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Ya, itu tadi ya, usulan yang disampaikan oleh Farhad Abbas, saya kira ada benarnya juga ya. Sebaiknya orang-orang seperti ini harus dimasukkan ke dalam kandang ya, di jeruji besi. Ya, mereka ini mungkin ya, di saat hadir persidangan kemarin mungkin sedang menggunakan obat-obat itu ya. Makanya sampai-sampai seorang Firdaus sampai nggak sadar ketika dia naik di atas meja. Ya, dalam konferensi pers dia sampaikan bahwa saya sampai saat ini tidak tahu siapa yang menaikkan saya di atas meja. Artinya dia dipengaruhi oleh obat-obat yang tidak baik. Ya, menurut teman-teman bagaimana? Apakah model-model pengacara seperti ini harus dibiarkan atau dikurung saja? Coba tulis di kolom komentar ya.